Kita masuk ke video kedua, di mana pada video kedua ini saya lebih bicara bagaimana teknis dari transaksi pendapatan. Kalau di video satu Anda sudah melihat bagaimana memasukkan data komponen pendapatan dan data siswa. Pada video 2 ini untuk manajemen keuangan sekolah berbasis online, saya ingin mensimulasikan transaksi pendapatan dari tagihan pembayaran. Ya, jadi kembali lagi ke flashback bahwa kita ada data ini akan kita masukkan. Kalau di sini nama-namanya nggak ada ya. Jadi kita ingin mensimulasikan dengan sistem langsung. Nah, sebenarnya di akuntansi itu sangat sederhana ya. Kita ada penjualan, ada beli dan biaya. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah kita ingin melakukan transaksi pendapatan. Otomatis ini adalah dari penjualan ya, karena ini jasa ya. Kita akan melakukan tagihan pembayaran. Misalnya kita pilih pelanggan, misalnya Aufa Gani Aryadi ya, dia melakukan pembayaran, dia muncul alamat tagihannya sendiri itu pada bulan Februari misalnya. Tanggal 1, jatuh temponya berapa hari, misalnya jatuh temponya itu kalau tanggal 1 Anamiro itu paling lambat misalnya tanggal 10. Jadi selama 10 hari. Kita membuat tagihan apa ya? Yang pertama misalnya adalah tagihan uang gedung. Misalnya tagihan uang gedung. Ini kita isi tagihan uang gedung tahun 2016 ya. Ini satuannya tahun sebenarnya. Oke. Kemudian kita juga bisa buat tagihan uang seragam. Uang seragam ya. Ini bisa jadi satu. Misalnya seragamnya berapa, satu pasang 250, misalnya dia ngambil 3 pasang ya. Jadi dia akan update sendiri. Nah, misalnya si Aufa Gani ini kita ingin membuat sebuah tagihan ya, nanti kapan akan dibayar, ketika orang tuanya datang kita tinggal cek saja. Nah, kemudian yang saya udah masukkan misalnya uang gedung 4.800.000, misalnya uang seragamnya 3 setel, kemudian 250, maka totalnya adalah 4.800.000 ditambah 750, totalnya adalah 5.500.000. Kita buat penjualan. Oke, kita buat tagihan lagi ya, misalnya masih anak yang sama ya, si Aufa tadi ya, masih bulan Februari ya, simulasinya adalah bulan Februari. Jatuh temponya misalnya masih di Februari juga, tanggal 15 misalnya. Tapi kali ini kita buat tagihan SPP ya, SPP bulan. Misalnya di sini SPP bulan berapa? Misalnya SPP bulan Februari 2016 ya, 1 bulan tagihannya ini. Nah, kemudian kita buat penjualan. Oke, kita simulasi lagi, satu anak lagi misalnya, sama satu anak lagi, misalnya kita pilih Lina Fitria ya. Kemudian masih bulan Februari, tanggal 1, kita tagih tanggal 10 paling lambat ya. Kemudian kita SPP, kita buat SPP bulan Februari 2016, 1 bulan kita buat penjualan. Oke. Nah, maka sistem secara otomatis akan memberitahu kepada kita ya. Nah, sistem secara otomatis akan memberitahu kepada kita, sebentar, ini karena ini bulan Januari ya, sebentar
Baik, ini ada sedikit apa namanya trouble ya, bukan trouble sebenarnya, karena sekarang adalah bulan Maret, sementara kita simulasinya adalah bulan Februari. Jadi sistem di dashboard utama hanya mendeteksi keterkinian data. Jadi kita akan mendapati sebuah tagihan jatuh tempo, karena tadi topiknya adalah tagihan ya. Topiknya adalah tagihan pembayaran, maka di sini sudah lewat jatuh tempo ya. Di sini sudah lewat jatuh tempo. Nah, kita bisa mengirimkan tagihan ini kepada orang tua dengan mengklik invoice ya. Jadi kalau mau melakukan pembayaran, orang tua murid datang, maka kita tinggal cari ya, misalnya si Aufa Gani ini Pak Budinya datang kemudian mau melakukan pembayaran ya. Dia misalnya bayar SPP yang 285 ini dibayar terlebih dahulu, misalnya kita lakukan terima pembayaran ya, lakukan terima pembayaran. Oke, masuk ke kas mana? Misalnya masuk ke kas unit ya, misalnya karena ini bulan Februari ya, kita misalnya di Februari misalnya dia tagihan tanggal 1, orang tuanya datang tanggal 5 ya. Dia lakukan pembayarannya 285. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si anak Aufa Gani ini dia juga masih punya tagihan sebesar 5.500.000. Tapi karena orang tuanya saat ini baru hanya ingin membayar yang 285, ya sudah, bayar aja dulu 805, dan misalnya di sini mau dikasih memo juga nggak apa-apa, tidak dikasih memo juga tidak apa-apa, kemudian buat penerimaan. Ya. Ini seperti ini, sudah diterima ya. Nah, di sistem akuntansinya ketika orang tuanya siswa sudah membayar, maka kasnya akan muncul sebesar 285. Itu adalah transaksi yang masuk ke dalam rekening. Nah, output yang bisa dihasilkan setelah orang tua melakukan pembayaran, kita bisa lakukan cetak ya, kita bisa lakukan cetak bukti pembayaran ya kepada orang tua. Kita bisa cetak ini, kemudian kita lakukan print, dan bisa dilakukan pengecapan bahwa ini adalah bukti yang sah. Ya, sistem akan memberitahu kepada Anda ya, sistem akan memberitahu kepada Anda siswa-siswa yang sudah dibuat tagihan tetapi belum melakukan pembayaran ya. Misalnya saya ingin simulasikan, misalnya si Aufa Gani Aryadi ini uang gedungnya 5.500.000. Nah, kemudian orang tuanya tanggal 7 datang mau membayar 2 juta dulu ya. Kita bisa masuk ke invoice ya. Ini misalnya anak kita Aufa, bapaknya ayahnya datang kemudian mau melakukan pembayaran ya. Dia mau melakukan pembayaran dari uang gedung tahun 2016 dan baju seragam yang 700. Nah, dia ingin bahasanya dicicil nih gitu ya, dicicil. Nah, misalnya orang tuanya datang, nanti kasnya dimasukkan mana ya, misalnya kasnya dimasukkan ke kas sekolah. Ayahnya misalnya sudah transfer bank, bisa seperti itu. Tanggal berapa, misalnya tanggal 10 orang tuanya transfer. Nah, Anda misalnya bisa tulis di sini transfer ke rekening ya, yayasan. Misalnya Anda memonya adalah transfer ke rekening yayasan, misalnya Mandiri 1370004771933, tanggal misalnya di sana tanggal 9 Februari 2016 atas nama Budi Aryadi misalnya. Orang tuanya melakukan transfer. Berapa yang ditransfer? Orang tuanya bilang 2 juta misalnya. 1, 2, 3. Baik. Jadi dari tagihan yang 5.500.000 orang tuanya cicil 2 juta gitu ya. Kemudian kita buat penerimaan. Ya,
sudah lunas ya, seperti ini. Oke, sudah transfer. Nah, kemampuan lain dari sistem ini, kita juga langsung bisa tahu berapa uang yang masih tertagih di siswa ya. Jadi kasus ini misalnya Lina ini punya tagihan yang belum dibayar misalnya 285, Aufa Gani ini masih ada 3.550. Nah, kita tinggal klik, maka kita akan masuk ke histori pembayarannya. Ya, ke histori pembayarannya. Misalnya kita bisa lihat tarik ke bawah ya. Kita bisa tarik ke bawah. Misalnya, pertama dia tagihannya adalah 550, kemudian ada 285. Nah, dia juga melakukan pembayaran 285 pada tanggal 5, kemudian dia juga sudah melakukan 2 juta. Maka dari sana tadi ya, yang belum dibayar adalah ini ya. Ini salah satu keuntungan dari sistem ini. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang bukti pembayaran dan laporan pembayaran. Jadi setelah kita melakukan transaksi, kita bisa mencetak bukti pembayaran ya, dan melihat laporan pembayaran. Jadi kita ini adalah sekilas bisnisnya, maka kita masuk ke penjualan. Di sini ada daftar penjualan. Ya, ini daftar penjualan kita adalah jasa ya. Kita bisa lihat transaksi berdasarkan periode tertentu, misalnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29. Kemudian misalnya ini kita filter ya, ini adalah faktur penjualan. Kita filter. Nah, kita langsung disuguhi sebuah transaksi penjualan di mana di sini akan muncul dana, kemudian dan sisa tagihan. Misalnya Aufa tadi ada 5 juta yang sudah dibayar 2 juta. Ya. Kemudian kita bisa juga mensortir penerimaan yang sudah diterima saja, penerimaan pembayaran. Nah, kita bisa filter. Ternyata dari 6 juta tadi baru masuk 2.285 ya, 2.285. Nah, kita juga bisa mencetak bukti bayar ya, bukti bayar yang bisa kita kasihkan ke orang tua ya. Dari misalnya Aufa tadi ya, 285 tadi kita mau cetak dan kasihkan ke orang tuanya. Kita langsung cetak ke printer kita, tampilannya kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi ini bisa kita berikan ke orang tuanya. Mungkin ini isi dari video kedua. Sebelum kita masuk ke, kalau video 1 dan video 2 saya lebih bicara tentang sistem keuangan untuk mengelola data pendapatan ya, dan transaksi pembayaran SPP atau pembayaran yang lain-lain serta bukti laporannya. Di video yang ketiga saya akan bicara tentang pengeluaran dari usaha sekolah ini. Sampai ketemu di video yang ketiga. Terima kasih.